Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Kavose, berjumpa dengan saya Kini Miftah. Saya adalah Ketua Bidang Keuangan Syariah di Korps Alumni Vose dan saat ini juga menjadi Chief Strategi di komunitas Young Islamic Bankers. Kali ini saya akan memaparkan tentang perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Nah, ini mungkin hal yang sangat sering dibahas atau ditanyakan ya oleh masyarakat awam. Tapi sederhananya gini, banyak yang bilang bank syariah itu adalah bank bagi hasil, sedangkan bank konvensional adalah bank dengan bunga. Nah, itu tidak salah, namun belum sepenuhnya tepat ya, karena prinsip syariah itu tidak hanya bagi hasil. Jadi kalau kita lihat kedudukan fatwa saat ini, ada beberapa prinsip yang bisa digunakan oleh perbankan syariah. Intinya adalah perbankan syariah adalah bank yang dalam operasional harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Dan prinsip syariah itu saat ini tidak hanya bagi hasil, tapi ada juga jual beli, ada juga sewa menyewa, dan juga ada akad-akad yang lain yang bisa diterapkan oleh perbankan syariah. Jadi selama perbankan syariah itu patuh terhadap prinsip syariah, dan dalam hal ini prinsip syariah yang kita ikuti adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Harus diingat ya, jadi kalau menurut kalian ada pendapat ustadz yang bilang bank syariah itu belum syariah, itu adalah pendapat pribadi atau pendapat kelompok tertentu yang tidak mungkin semuanya diikuti oleh perbankan syariah. Untuk itu, perbankan syariah hanya merujuk kepada satu sumber, yaitu atau satu landasan, yaitu adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, terkait dengan produk-produknya, bagaimana? Apakah perbedaan antara produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional? Tentunya ada banyak ya, dengan konsep-konsep syariah tadi. Bank syariah tidak hanya menyalurkan kredit ya dengan akad yang tradisional, tetapi bank syariah juga bisa mengembangkan produk-produk pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah tadi. Ya, misalkan bank syariah bisa melakukan penyaluran pembiayaan dalam akad jual beli, atau bank syariah bisa mengembangkan kerjasama memberikan pembiayaan dengan pola bagi hasil, dan nantinya tentunya skema bagi hasilnya bisa ditentukan atau disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah, atau bank syariah juga bisa menjadi pihak yang memberikan sewa jasa ataupun sewa barang kepada nasabah yang membutuhkan. Itu dalam hal pembiayaan. Dalam hal pendanaan, bank syariah menghimpun dana tidak berbasiskan bunga, tetapi menggunakan skema bagi hasil, di mana pendapatan operasional dari perbankan syariah nanti akan dibagi hasilkan kepada nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dengan nasabah dana. Jadi perbedaannya adalah kalau di konvensional, nasabah dana itu sudah ditetapkan, sudah fix ada bunganya sekian persen, nanti dikalikan dengan berapa saldo yang dimiliki. Tetapi di perbankan syariah nanti akan dihitung berapa pendapatan bank di bulan berjalan, baru dikalikan nisbah nasabah, dan baru ketemulah berapa bagi hasil yang bisa dibagi hasilkan kepada nasabah. Nah, selain itu ada satu akad lagi selain bagi hasil untuk nasabah-nasabah dana, yaitu akad wadiah. Nah, akad wadiah ini adalah akad titipan, di mana dana yang disimpan di perbankan syariah menggunakan akad titipan. Jadi bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan. Ya, karena sifatnya titipan, maka bank syariah harus menjaganya dengan amanah, harus bisa mengembalikan ketika nasabah ingin mengambilnya kembali. Tapi dalam akad ini bank syariah tidak perlu memberikan bagi hasil. Ya, kalaupun bank syariah ingin memberikan tambahan, itu bisa menggunakan skema bonus gitu ya. Nah, jadi intinya itu adalah prinsip-prinsip mendasar yang diaplikasikan oleh perbankan syariah. Tentunya nanti produk-produknya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Misalkan kalau nasabah butuh rumah, maka produknya adalah produk KPR, tetapi KPR-nya tidak menggunakan sistem bunga. KPR bisa saat ini yang diterapkan adalah akad jual beli, di mana bank syariah bertindak sebagai penjual rumah dan nasabah bertindak sebagai pembeli rumah. Atau ada juga akad kongsi kepemilikan. Jadi bank syariah bersama-sama dengan nasabah membeli sebuah rumah, lalu rumah tersebut kemudian disewa oleh nasabah sendiri hingga jatuh tempo, dan pada akhirnya secara utuh menjadi milik nasabah. Nah, ini menggunakan akad yang namanya musyarakah mutanakisoh. Lalu muncul pertanyaan, kalau gitu sama saja dong antara bank syariah dengan bank konvensional, karena ada kelebihan yang dibayar oleh nasabah. Nah, tentu saja karena sama-sama bank,
kebutuhan nasabahnya sama, maka wajar jika produknya sama, gitu ya. Sama seperti kita, saya sering menganalogikan stick, ada 2 orang makan stick, ternyata yang satu sticknya non halal karena tidak pakai bismillah, dan yang satu sticknya halal karena dipotong pakai bismillah. Ternyata rasa sticknya sama. Apakah itu bermasalah? Tentu tidak. Kenapa? Karena memang produknya sama-sama stick, hanya saja yang satu prosesnya halal dan yang satu prosesnya non halal. Nah, begitu juga dengan perbankan syariah. Intinya adalah kita ingin menciptakan sebuah proses atau sebuah perikatan antara bank syariah dengan nasabah tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, jadi kalau mungkin ada perdebatan atau ada hal yang belum disepakati oleh masyarakat umum, itu adalah dinamika khilafiyah yang sangat wajar. Intinya kita ingin terus mengembangkan produk-produk perbankan syariah ini agar bisa memenuhi kebutuhan nasabah seluas-luasnya. Tidak hanya kita habis waktu atau habis energi di dalam perdebatan, tetapi masyarakat umum itu benar-benar butuh solusi yang jelas-jelas bisa memenuhi prinsip syariah, karena memang bagian dari kita menjadi muslim yang kafah. Mungkin seperti itu penjelasan singkat saya. Tidak mungkin kita bisa jelaskan dengan panjang karena nanti mungkin ada di sesi video yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.